Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bab 3, yaitu tentang dampak-dampak dari negara Eropa di Indonesia, yang akan dijelaskan oleh Hania Azahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hania Azahra akan menjelaskan dalam bidang politik pemerintahan. Jadi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia memengaruhi struktur pemerintahan di Indonesia. Yang pertama, pada masa kekuasaan VOC. VOC adalah organisasi perdagangan yang bertujuan untuk memonopoli suatu wilayah. Jadi VOC ini sering ikut campur dalam urusan kepemimpinan di kerajaan lokal di wilayah Indonesia dan juga memecah belah hubungan keluarga di kerajaan tersebut. Contohnya pada konflik Sultan Haji dan Sultan Ageng Tirtayasa, VOC membantu Sultan Haji untuk menggulingkan Sultan Ageng Tirtayasa. Setelah berhasil, VOC meminta imbalan berupa penguasaan wilayah Banten dan juga hak monopoli perdagangan di wilayah Banten. Yang kedua, pada masa pemerintah Republik Batak, pembaruan pada masa ini dilakukan oleh Gubernur Jenderal Herman William Daendels atau biasa kita sebut dengan Daendels. Pada masa pemerintahannya, Gubernur Daendels membagi Pulau Jawa menjadi 8 wilayah besar, yang dimana wilayah tersebut disebut sebagai kerisidenan, dan di setiap kerisidenan tersebut ada kabupaten-kabupatennya. Daendels juga menetapkan dualisme pemerintahan, yakni pemerintahan Eropa dan pemerintahan Bumi Putra. Pada saat itu kekuasaan tertinggi dipegang oleh Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Berdianto, nomor absen 11. Kali ini saya akan mempresentasikan masa pemerintahan Inggris. Dalam bidang pemerintahan Inggris, Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 18 kepresidenan. Raffles juga menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung. Dalam sistem ini, pemerintah pusat memerintahkan rakyat melalui pesan perantara penguasa lokal. Akan tetapi pengawasan langsung atas tanah-tanah dilakukan oleh pemerintahan kolonial. Adapun untuk menghapus feodalisme dalam masyarakat Jawa, Raffles menerapkan beberapa kebijakan. Ada 4. 1. Menjauhkan penguasa lokal dari otonomi yang menguntungkan diri sendiri. 2. Mempersempit ruang gerak bupati dengan cara mengangkat para bupati sebagai pengawal pemerintahan di bawah presiden. 3. Menghapus sistem penyerahan paksa dan kerja paksa agar rakyat memiliki kebebasan berusaha. 4. Mengurangi peran pengusaha lokal agar tidak lagi mempunyai kekuasaan besar terhadap rakyat. Para penguasa lokal hanya berperan sebagai pegawai pemerintah, bukan penarik pajak. Pada masa pemerintahannya, Raffles juga berupa membangun sistem peradilan model berat. Akan tetapi sistem peradilan tersebut dianggap masih asing bagi kalangan masyarakat Bumi Putra. Oleh karena itu, kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana. Berbagai kebijakan yang diterapkan Raffles di Indonesia menimbulkan dampak sebagai berikut, yaitu ada 4. 1. Penguasa Bumi Putra tidak mampu mencari keuntungan bagi diri sendiri. 2. Gerak para bupati makin sempit karena diawasi oleh presiden. 3. Rakyat memiliki kebebasan berusaha karena tidak ada sistem kerja paksa. 4. Pengusaha Bumi Putra lagi memiliki kekuasaan yang besar atas rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Zahra Tushipara Mandani, absen 29, akan melanjutkan presentasi yang mengenai masa pemerintahan kolonial Belanda. Nah, pada masa pemerintahan kolonial Belanda, mereka berusaha memperbaiki pemerintah sebelumnya yang dipegang oleh Gubernur Jenderal, yaitu Red Van Indi. Nah, Red Van Indi itu ditugaskan untuk memberi penasihat kepada pemerintahan kolonial Belanda. Nah, pemerintahan kolonial Belanda yang oleh Red Van Indi itu masih berbentuk kerajaan pada abad 20. Dampak politik bagi pemerintahan kolonial Belanda yaitu lahirnya organisasi-organisasi pergerakan nasional dan
berbentuknya dewa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadine Putri Belia, saya nomor absen 18. Di sini saya akan menjelaskan dampak perekonomian bangsa Indonesia setelah dijajah bangsa Eropa. Yang pertama adalah pada masa kekuasaan VOC. Pada masa kekuasaan VOC, kegiatan perekonomian terutama perdagangan rempah diambil penuh oleh bangsa VOC. Bangsa VOC sendiri menetapkan monopoli perdagangan. Monopoli perdagangan juga menimbulkan kerugian bagi bangsa Indonesia, yaitu bangsa Indonesia dipaksa untuk memperjualbelikan dagangan rempah-rempahnya kepada bangsa VOC. Dampak positif perdagangan bagi bangsa Indonesia yaitu bangsa Indonesia banyak dikenal oleh bangsa-bangsa asing, perdagangannya juga semakin maju. Sedangkan dampak negatifnya adalah pembangunan di Indonesia yang dikerjakan dengan tanam paksa. Bangsa Indonesia juga mengalami kemerosotan pertumbuhan karena dipaksa dengan bekerja keras oleh bangsa VOC. Yang kedua adalah masa pemerintahan Republik Batav. Gubernur Jenderal Republik Batav pada saat itu adalah Jenderal Daendels. Jenderal Daendels merubah sistem perekonomian tradisional ke perekonomian modern dengan cara tanah raja diubah menjadi milik koloni Belanda. Dalam sistem pemerintahan modern diwajibkan membayar pajak dari penjualan hasil bumi kepada pemerintah kolonial Belanda. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai keperluan pemerintah kolonial Belanda. Selain membayar pajak kepada pemerintah kolonial Belanda, penduduk di wilayah pesisir utara Pulau Jawa dikenakan untuk membangun jalan Pos Anyer Panarukan pada 1808 sampai 1809. Kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels ini menimbulkan penderitaan bagi rakyat. Akibatnya kesejahteraan rakyat mengalami penurunan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Vera Madani, nomor absen 25, akan menjelaskan tentang masa kolonial Belanda. Nah, di masa kolonial Belanda sendiri, di sini ada yang namanya sistem tanam paksa. Nah, sistem tanam paksa ini rakyatnya dipaksa untuk menanam tumbuhan atau tanaman yang bersifat menguntungkan bagi masyarakat di Eropa lainnya, seperti rempah-rempah, kopi, dan lain-lain. Yang kedua, sistem tanam paksa ini juga diterapkan sistem sewa tanah. Nah, di sistem sewa tanah ini, petani-petani yang berhak atas tanahnya mengharuskan tanahnya untuk disewa ke pengusaha asing. Nah, terus ada yang namanya sistem bidang perbankan. Nah, di bidang perbankan ini mulai pada tanggal 24 Januari 1828 di Batavia. Nah, di sistem perbankan ini masyarakat Indonesia sudah mengenal yang namanya sistem permodalan. Nah, di masa kolonial ini berdampak lainnya seperti kota-kota baru sudah mulai bermunculan lewat dari jalur transportasi darat. Nah, di jalur transportasi darat ini melewati dua jalur, yaitu di luar Jawa, Pulau Jawa, dan di dalam Pulau Jawa. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Nawi. Pargoy. Dalam bidang pemerintahan, Raffles membagi Pulau Jawa. Coba, jadi 18 residenan, Raffles juga menerapkan sistem pemerintahan tidak masuk dalam